Awas, adu domba pelakor. Dia pura-pura menerima jadi yang kedua, tapi dibalik itu semua, ternyata beberapa waktu yang lalu saya dapat cerita nih dari salah satu klien saya. Ceritanya itu suaminya itu yang selingkuh, kemudian ketahuan oleh klien saya. Nah, setelah ketahuan kan mereka sempat bertengkar ya, sampai akhirnya si suaminya itu pergi nih dari rumah dan nginep di rumah si pelakornya tadi. Setelah beberapa hari, suaminya itu bermalam di rumah pelakor. Tiba-tiba suaminya itu pulang. Dan saat pulang, suaminya itu bilang nih ke klien saya, kalau selingkuhannya itu menerima, dijadikan yang kedua, sehingga suaminya mau menikahinya. Mendengar hal tersebut kan, klien saya langsung marah tuh ya, dan tidak menerima kalau dia mau dimadu. Akhirnya, mereka bertengkar lagi, dan suaminya pun pergi lagi meninggalkan rumah. Bahkan suaminya itu memberikan syarat, dia mau pulang jika klien saya ini memberikan izin untuk suaminya menikah lagi. Nah, dari situ klien saya ini galau, hingga akhirnya dia minta bantuan dan bimbingan spiritual dari saya. Dari cerita klien saya ini, akhirnya saya punya pendapat kalau pelakor ini sangat pintar sekali. Mereka tahu ya, kalau dia menuntut si suami untuk menceraikan istrinya, maka bisa jadi justru suaminya itu ilfil kepadanya. Karena pasti ya, suami itu tidak nyaman kalau ditekan-tekan seperti itu. Nah, untuk itu, mereka lebih baik menerima posisinya sebagai yang kedua. Dengan begitu, si suami itu justru bisa simpati kepadanya. Dan akhirnya luluh hatinya untuk menerima si pelakor sebagai bagian dalam hidupnya. Nah, saat suami sudah luluh hatinya, maka dia akan bertindak sendiri untuk lebih memprioritaskan dia dibanding istrinya. Seperti yang terjadi pada klien saya tersebut. Suaminya itu bahkan rela meninggalkan istri dan anak-anaknya hanya demi pelakornya. Asli ya, menurut saya ini trik adu domba yang sangat canggih ya menurut saya ya. Tapi Bunda tenang saja dulu. Meski suami lebih memprioritaskan pelakor, tapi bukan berarti kalau cintanya itu tidak bisa dikembalikan sama Bunda. Meski lebih sulit, tapi masih bisa loh diusahakan. Yang terpenting di sini, Bunda sungguh-sungguh mau untuk berusaha mengembalikan cinta suami Bunda. Nah, untuk hal itu, hal pertama, jika Bunda sungguh-sungguh ingin mengembalikan cinta suami, yaitu Bunda harus merubah sikap, sifat, dan diri Bunda. Misalnya, jika Bunda sering marah pada suami, maka sekarang rubah jadi lebih tenang. Kemudian jika Bunda jarang berdandan atau menggunakan minyak wangi depan suami, maka mulai dari sekarang berdandanlah jika di depan suami. Yang penting pakai parfum ya, biar wangi. Ya, mulailah berubah dari hal-hal kecil seperti itu tadi. Kemudian Bunda juga harus mampu meredam ego dan juga lebih banyak mendengarkan suami dibandingkan berbicara. Setelah hal-hal sederhana tadi sudah dilakukan, kemudian energi batin Bunda juga harus dikuatkan. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya agar aura Bunda itu bisa terpancar cerah, positif, dan cemerlang nantinya, sehingga pesona Bunda bisa lebih memukau di mata suami. Nah, untuk memperkuat energi batin Bunda ini, saya bisa bantu dengan buka aura. Silahkan hubungi Mbak Salma di nomor ini untuk informasi buka aura selengkapnya. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.